Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita akan membahas terkait dengan pelatihan pengadaan barang jasa dan jasa pemerintah pada level pertama, ya. Nah, kali ini eh, kita akan membahas tentang resiko perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan ini perlu kita Bapak Ibu ketahui bersama bahwa seorang yang berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya harus tahu tentang memahami risiko perencanaan yang muncul pada pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Ya, tentunya mudah-mudahan sehat semuanya dan tetap semangat ya sebagai pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara nanti. Tentunya ini menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti pelatihan ini. Baik, ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Untuk semuanya, ya, saya kira selamat bertemu kembali dalam pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah level pertama. Baik, kita awali dengan pantun, saya kira Bapak Ibu semuanya, yaitu sungguh indah Pulau Maratua, paling asik untuk wisata dan berlabuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pantun yang kedua. Pergi ke kantor memakai batik. Budaya asli orang Indonesia. Hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu yang tampan dan cantik, sungguh terasa bangga dan bahagia. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Tetap semangat saya kira untuk bisa menjadi pejabat pengadaan yang kompeten, yang berdedikasi dan berintegritas. Ya, baik. Saya kira untuk sesi ini saya kembali mengenalkan saya sebagai fasilitator ya untuk pelaksanaan pada pagi hari ini, yaitu ya nama saya adalah Budianto, saya Wijaya Suara ahli muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus sebagai koordinator pengembangan kompetensi kepemimpinan dan juga saya tergabung dalam penyuluh anti korupsi yang organisasi IPAK Borneo, Ikatan Penyuluh Anti Korupsi Borneo, ya. Dan juga saat ini saya sebagai fasilitator pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya kira itu Bapak Ibu perkenalan singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perkenalan yang menyenangkan. Ya, makanya tak kenal tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta, ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya lanjutkan lagi. Baik, ya, saya ingin dari Bapak Ibu sebagai calon pengadaan pejabat pengadaan barang dan jasa ini tentunya ada beberapa cerita ya yang bisa kita jadikan sharing di sini dalam mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, ya, pasti mempunyai tujuan dalam mengikuti pelatihan ini. Tentunya di sesi resiko perencanaan pengadaan barang dan jasa ini, tentunya apa yang Bapak Ibu inginkan, tujuan apa yang ingin dicapai dalam mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa ini, terutama di perencanaan, resiko perencanaan pengadaan barang dan jasa. Bisa ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu? Silakan. Iya, oke.
Silakan ya, ada yang mau berbagi terkait dengan pengalaman barangkali terkait dengan apa ini yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga untuk mengikuti sesi resiko perencanaan pengadaan barang jasa ini menjadi penting saya kira ini. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah buat peserta yang telah mau berbagi cerita terkait dengan tujuan mengikuti sesi pelatihan ini, terutama di materi resiko perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, nanti yang lain mungkin bisa dilanjutkan ya, begitu ya. Baik, ya hari ini kita akan mencoba menyampaikan, berbagi, sharing tentunya dengan para calon pengadaan barang dan jasa pemerintah yang hebat-hebat ini, yang luar biasa ini, penuh dedikasi, penuh pengalaman, ya, punya integritas, ya, untuk mengemban amanah ini. Ya, saya kira ada 6 ya poin yang akan kita coba sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah apa sih pengertian dan karakteristik risiko yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita akan mencoba mengetahui dan memahami apa itu risiko pengadaan barang dan jasa. Oke? Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu tentang risiko-risikonya, tentunya kita akan mengetahui, memahami tentang pengelolaan risiko itu sendiri, ya, bagaimana mengelolanya, ya, dalam perencanaan pengadaan barang jasa itu tentunya ada hal-hal yang berisiko, ya, yang perlu kita kelola dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu apa sih manfaatnya mengelola risiko bagi organisasi? Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa seorang pejabat pengadaan itu harus piawai, harus pandai, harus mengerti dan memahami tentang risiko tadi itu dan bisa mengelolanya sehingga akan bermanfaat bagi organisasi di tempat Bapak Ibu berada sebagai pejabat pengadaan itunya nanti sehingga akan meminimalisir risiko yang terjadi. Baik, yang kelima adalah strategi mengelola risiko. Ya, ada beberapa strategi nanti yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang keenam tentang risiko perencanaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Saya kira ini outline ya paparan yang akan kita bahas. Kita coba masuk satu persatu. Oke. Ya, saya kira tadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak memiliki. Ini saya kira sekilas tentang pemateri. Tadi saya kenalkan nama Budianto Widyaswara, ahli muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan saat ini berkecimpung mengikuti fasilitator pelatihan pengadaan barang dan jasa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita coba mereview kembali ya tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Ya, tentunya adalah bagaimana memahami identifikasi kebutuhan dan penetapan barang jasa pada pemerintah ini. Ya, jadi kita bicara tentang perencanaan, ya. Yang pertama adalah kita memahami identifikasi kebutuhan, sehingga akan ditetapkan apa sih yang kita butuhkan, ya, dalam organisasi kita. Itu yang pertama. Masih ingat kan dulu materi tentang perencanaan? Yang kedua adalah penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pengadaan barang jasa pemerintah. Ini Bapak Ibu, ya. Dan selanjutnya ketiga adalah penyusunan perkiraan harga untuk setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau HPS-nya.
Di perencanaan kita bicara tentang spesifikasi teknis, ya, HPS, dan tentunya adalah bagaimana merumuskan strategi pengadaan, pakai pemaketannya bagaimana, dan cara pengadaannya dengan cara apa. Ya, nah ini yang perlu kita review kembali. Kemarin materinya sudah tersampaikan. Dan tentunya adalah yang terakhir, kalau sudah memahami identifikasi, penyusunan spesifikasi teknis, kemudian HPS, strategi pengadaan, baru kita rumusan organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, setelah kita paham tentang perencanaan itu sendiri, tentunya adalah apa sih resiko dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, tentunya diawali dengan mengidentifikasi dan pengumpulan bahan dan atau data dan informasi. Ya, ini yang kita harapkan. Nah, tadi di awal tadi adalah apa itu resiko? Ya, resiko menurut ISO 31000 adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan, sesuatu yang tidak pasti. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan atau target. Nah, ini adalah pengertian menurut ISO 31000. Nah, apa itu karakteristik risiko? Karakteristik risiko adalah ketidakpastian dan kerugian. Ya, ini adalah dasari karakteristik risiko. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentunya kita bicara risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Nah, tentunya setiap tahapan-tahapan yang kita ketahui bersama, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, semua ini dalam dalam potensi terjadi risiko dalam setiap tahapannya. Ya, saya kira kita bicaranya seperti itu. Boleh ya. Silakan Bapak Ibu, apa kira-kira resiko di perencanaannya? Ada yang mau komentar? Ya, dalam perencanaan tadi mengidentifikasi kebutuhan, ya, kemudian menyusun HPS, ya, kemudian strategi pengadaannya, perumusannya, oke. Kira-kira ada yang mau berkomentar? Oke, baik. Nah, ya, jadi masing-masing ini adalah perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan ini tentunya adalah ada risiko-risiko di setiap tahapannya, Bapak Ibu. Baik, nah kalau kita sudah mengetahui tentang tahapan-tahapan tadi, setiap mulai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tadi itu, sehingga bagaimana kita bisa mengelola risiko itu sendiri. Diawali dengan tentunya adalah komunikasi yang baik serta konsultasi, ya, untuk meminimalisir terjadinya risiko di setiap tahapan tadi. Ya, oke. Bagaimana melakukannya? Tentunya adalah setiap tahapan tadi itu kita coba identifikasi, mulai dari perencanaannya dikomunikasikan dengan baik, ya, kemudian dikelola dengan baik, kalau perlu dikonsultasikan yang lebih ahli, ya, itu adalah eh, eh, tahapan yang pertama, pengelolaan risiko. Kemudian berikutnya adalah menetapkan konteks dan kerangka manajemen. Ya, ini menjadi penting, ya, bagaimana memitigasi, ya, apa sih nanti yang akan dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tadi itu. Ya, apa? Ya, jadi itu. Nah,
Tidak kalah pentingnya adalah tahap yang selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Ya, ini. Jadi, di penilaian risiko ini adalah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan risiko itu sendiri. Contoh ini Bapak Ibu. Ya, atau ada yang mau memberikan contoh? Ya, dalam penyusunan HPS. Ya, kira-kira. Apa kira-kira kalau penyusunan HPS itu yang terjadi risikonya? Ya, surveinya tidak maksimal, ya, survei pasarnya tidak maksimal. Kemudian apa ini harga pasar itu labil, ya, tidak bisa menjadi acuan. Nah, sehingga ini bisa, ya, saya kira itu. Nah, baru tahapan berikutnya, ya, tahapan yang keempat, yaitu tahapan yang paling penting adalah penanganan risiko itu sendiri, yaitu yang meliputi tanggapan dan strategi penanganan, kemudian penanganan atau pengendalian risiko, kemudian adalah pemantauan dan peninjauan kembali atau monitoring dan review. Ya, jadi sebagai pejabat pengadaan yang tentunya berkecimpung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, tentunya sudah mempunyai kerangka berpikir, ya, cara berpikir, ya, terhadap risiko-risiko yang terjadi. Ya, tidak bicara tentang mulai dari perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan tadi itu, tentunya adalah mengandung risiko-risiko itu. Baik. Nah, apa sih manfaat untuk organisasi apabila kita bisa mengelola risiko? Di antaranya adalah bahwa yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang jasa selama proses pengadaan. Tentunya itu penting, ya, jangan sampai pengadaan barang jasa itu keluar dari prinsip pengadaan barang dan jasa yang kita kemarin udah pelajari, ya. Ada beberapa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih ingat ya? Nah, itu, ya. Ada prinsip, ada etika, ada tujuannya, ya. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian ekonomi atau biaya tinggi. Ini penting karena pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah ini apabila direncanakan dengan baik, dengan tepat, ya, itu akan mengurangi pemborosan, ya, kerugian, ya. Uang yang kita belanjakan ini sesuai tepat, ya, tepat barang, ya, tepat cara pemaketannya, tepat waktu, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemungkinan pemenuhan kebutuhan yang tepat waktu. Ya, ini adalah penting saya kira bahwa dengan perencanaan yang bagus, makanya kebutuhan itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu dengan rencana yang kita butuhkan. Yang keempat adalah meningkatkan hasil pengadaan yang strategis. Ya, tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah itu menghasilkan barang yang berkualitas. Ya. Kemudian yang kelima, melindungi kredibilitas dan reputasi sebagai seorang pejabat pengadaan. Jangan sampai terjadi kecacatan, ya, dari hasil dari pengadaan barang dan jasa tadi itu, sehingga reputasinya dan kredibilitasnya menjadi turun. Yang keenam, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aset dan sumber daya manusia. Ini saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Yang ketujuh, mengurangi kemungkinan terjadinya tuntutan litigasi. Ya, jangan sampai nanti di kemudian hari, ya, karena ketidakmampuan kita merencanakan dengan baik, tidak memperhitungkan resikonya, sehingga ada tuntutan-tuntutan di setelah itu, ya. Kemudian yang kedelapan, mereduksi dampak resiko yang mungkin terjadi.
Ke-9 adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ke-10 adalah memudahkan estimasi biaya yang lebih tepat dan realistis. Serta 11 adalah meningkatkan komunikasi di antara tim pengelola dan para pihak. Ini Bapak Ibu sekalian yang manfaat bagi organisasi apabila kita bisa mengelola risiko pengadaan barang jasa dengan tepat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana strategi penanganan risiko. Kita kenal dengan 4M. Apa? 4M. M yang pertama adalah menerima risiko itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah mitigasi risiko. Kemudian yang M ketiga adalah memindahkan. Kemudian yang M keempat adalah menghindari risiko. Masih, ayo. 4M. Apa satu? Menerima risiko. M yang kedua, mitigasi risiko. Yang ketiga adalah memindahkan risiko untuk meminimalisir. Dan kemudian yang keempat, M yang keempat adalah menghindari risiko itu sendiri. Ya, ini adalah strategi penanganan risiko. Ya, 4M. Diingat Bapak Ibu, ya, 4M. Mudah, menerima, mitigasi, memindahkan, dan menghindari. Saya kira ini adalah beberapa risiko dalam perencanaan pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan barang, risikonya organisasi mendapat barang jasa yang tidak sesuai kebutuhan, tujuan dan target tidak tercapai, pengadaan barang jasa tidak efektif dan efisien. Nah, kemudian apa penanganannya? Adalah mengidentifikasi sesuai dengan rencana kerja. Identifikasi kebutuhan ya dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi dan tentunya terpenting adalah pelatihan BBJ menjadi solusinya ya supaya kita minimalisir terjadi risiko tadi. Misal juga dengan penyebabnya spesifikasi teknis atau KK tidak sesuai kebutuhan. Maka risikonya adalah organisasi mendapat barang jasa yang tidak sesuai kebutuhan, tujuan dan target kinerja organisasi tidak tercapai, kemudian pengadaan barang jasa tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian penanganannya bagaimana? Penyusunan spesifikasi teknis dan KK dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi. Dilakukan review dan tentunya pelatihan PBJ juga menjadi solusinya. Nah, saya kira ini teman-teman sekalian yang ingin kita tekankan di sini adalah kondisi ideal pengadaan barang dan jasa adalah mulai dari perencanaan pengadaan, penyusunan anggaran, informasi diinput melalui sistem informasi rencana umum pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan. Sehingga apabila direncanakan dan dapat informasi yang baik, maka akan mendukung kualitas pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, saya kira kita sampai ke penghujung sesi kita ini adalah kita bisa menarik sebuah konklusi ya, menarik sebuah lesson learn ya. Dengan melakukan pengelolaan risiko perencanaan yang baik dan benar akan menghasilkan kualitas barang dan jasa yang tinggi, ya berkualitas sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Nanti tentunya dilanjutkan dengan sesi-sesi di pembahasan modul yang lain. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berkomentar, berdiskusi, dipersilahkan. Ada? Oke, ya. Baik, kita cukup sekian aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Sukses buat Bapak Ibu. Tetap semangat ya untuk menjadi seorang pejabat pengadaan yang kompeten, yang kredibel dan berintegritas. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri.
Selamat pagi, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.